Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul The Quake 2018. Film ini adalah sequel kedua dari film pertamanya yang berjudul The Wave dan bercerita tentang kejadian sesudah film pertamanya. Nah, kalau di film pertama bercerita tentang tsunami yang melanda kota. Kalau kalian belum nonton film pertamanya, kalian bisa nonton di channel lain yang udah dibikin alur ceritanya. Kalau Mimin sendiri nggak bikin alurnya, dikarenakan ceritanya nggak begitu nyambung banget. Jadi Mimin lebih pilih film yang kedua ini, dan cukup bagus juga ceritanya. Di film kedua ini juga akan terjadi bencana selanjutnya. Seorang ahli geologi yang dianggap heroik yang bisa menyelamatkan banyak nyawa di film sebelumnya bernama Christian. Kini dia menyadari akan terjadi bencana gempa bumi. Namun firasatnya ini ditentang oleh temannya sendiri yang juga ahli geologi. Nah, mampukah dia menyelamatkan banyak nyawa kembali dan keluarganya sendiri? Biar nggak penasaran? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Setahun setelah batuan longsor di Granger yang menyebabkan tsunami, seorang ahli geologi yang bernama Christian akan bersiap-siap untuk muncul di talk show. Christian dipuji sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan ratusan nyawa saat bencana tsunami yang lalu. 3 tahun kemudian setelah bencana, istri Christian bernama Idun akan menceraikan Christian dan akan memisahkan Christian dari anak-anak mereka bernama Sondre dan Julia. Christian kini tinggal di pengasingan di Granger yang sebagian besar rumah-rumah di sana sudah dibangun kembali, sementara Idun dan kedua anaknya pindah ke Oslo. Idun memiliki pekerjaan baru sebagai pekerja hotel di Hotel Radisson Blu Plaza. Julia, anak bontot Christian, datang untuk mengunjungi Christian selama akhir pekan di Granger. Sesampainya di rumah, mereka saling berbincang dan makan bersama untuk melepas kangen karena sudah lama tidak bertemu. Malam itu, Julia menemukan ruang rahasia di rumah Christian yang didedikasikan untuk 250 korban jiwa akibat tsunami. Karena merasa bingung, Julia menanyakan kepada Christian tentang apa semua ini. Christian mengungkapkan bahwa dia merasa bertanggung jawab atas kematian mereka. Keesokan paginya, karena masih dihantui rasa bersalah atas kejadian bencana yang lalu dan masih tidak nyaman dengan keberadaan orang lain di dekat dirinya, Christian meminta Julia untuk kembali pulang ke rumah ibunya. Beberapa waktu kemudian, dia mendengar berita tentang kematian rekannya, yaitu Konrad, di terowongan Oslofjord. Kemudian setelah melihat beberapa penelitian yang dikirim Konrad kepadanya, Christian terdorong untuk melakukan perjalanan ke Oslo untuk menyelidiki kematian Konrad. Setibanya di Oslo, Christian bertemu dengan rekan Konrad dan Christian, yaitu Johannes. Johannes berupaya memastikan Christian tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena sistem pemantauan yang baru dan terkini memperlihatkan bahwa banyak aktivitas guncangan atau bisa dilihat sebagai titik kuning yang dikhawatirkan Christian hanyalah buatan manusia, yaitu pembangunan konstruksi biasa yang dilakukan di seluruh kota dan daerah sekitarnya. Christian masih tidak yakin, tapi dengan janji Johannes akan menghubungi Christian jika terjadi sesuatu. Christian kemudian mengunjungi rumah Konrad. Di sana dia bertemu dengan putri Konrad bernama Marit. Kemudian di ruangan Konrad, Christian menemukan penelitiannya, termasuk sampel inti dan peta yang telah mencatat aktivitas guncangan atau titik kuning lebih banyak daripada yang dikatakan Johannes. Karena Christian melihat titik kuning sangat banyak, dia sangat khawatir dan tidak yakin bahwa guncangan itu disebabkan oleh manusia. Akhirnya setelah mengetahui hal itu, Christian langsung menelpon Johannes. Tetapi Johannes tetap meyakinkan Christian bahwa guncangan yang menyebabkan kematian Konrad adalah buatan manusia akibat dari pembangunan konstruksi. Malam itu Christian mengunjungi Idun di apartemennya untuk mengembalikan shawl Julia yang tertinggal. Sesampainya di rumah Idun, Christian bertemu anak pertamanya yaitu Sondre. Sondre pun senang dengan kedatangan ayahnya, lalu dengan canggung memperkenalkan pacarnya pada Christian. Setelah itu, Sondre dan pacarnya pergi ke bioskop.
Idun dan Christian sedikit tegang mengucapkan halo. Christian meminta maaf karena menyuruh Julia pulang lebih awal dan mengembalikan syal Julia. Idun mengundang Christian ke pertunjukan Julia besok. Dengan senang hati, Christian akan datang. Setelah membicarakan beberapa hal tentang perpisahan mereka, Christian berupaya memberitahu Idun fenomena yang masih abu-abu tentang kekhawatirannya terhadap titik kuning tersebut. Namun tiba-tiba telah terjadi pemadaman listrik. Pemadaman listrik itu pun sudah menjadi yang kedua kalinya pada minggu itu, menurut Idun. Mereka mencoba untuk mengganti sekring namun tak berhasil. Lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan beberapa tikus yang membuat Idun merasa kesal. Karena kesal, Idun dengan amarah menginjak-injak tikus tersebut. Christian mencoba menghibur Idun dengan mengatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan Idun karena meninggalkannya. Perkataan Christian pun dibantah Idun karena sebenarnya bahwa Christianlah yang meninggalkan mereka terlebih dahulu dan seketika lampu kembali menyala. Pada hari berikutnya, Christian kembali ke rumah Conrad dan setelah melihat lebih banyak tentang penelitian, Christian meyakinkan Marit bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itu, Christian meminta Marit untuk membawanya ke terowongan tempat ayahnya tewas. Setibanya di sana, Christian menemukan bahwa rekannya tewas akibat reruntuhan terowongan yang dipelajarinya, dan Christian menemukan sebuah sampel inti Conrad yang tertanam di atas sebelum kematiannya. Christian kembali ke kota. Dalam perjalanan, Christian mendapatkan telepon dari Idun yang menanyakan keberadaannya karena Christian sudah melewatkan pertunjukan Julia. Christian mencoba untuk meyakinkan Idun bahwa dia sekarang dalam perjalanan menuju ke pertunjukan Julia. Karena merasa gelisah, dengan sangat mudah ia mematahkan sampel inti itu menjadi setengah bagian, yang seharusnya sampel itu tidak begitu rapuh, karena sebenarnya sampel itu terbuat dari batu padat. Pada saat itu, pemadaman listrik besar-besaran mematikan semua listrik di kota, dan menyebabkan panggilan mereka terputus, yang secara mendadak kehilangan sinyal. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba guncangan menghancurkan gedung Oslo tempat Julia sedang melakukan pertunjukan. Idun yang panik segera mencari Julia. Di sana ia menemukan putrinya di bawah kolong meja. Lalu dengan segera ia mengamankan Julia dari gedung. Christian tiba di gedung mencari Idun dan Julia, lalu menelpon Idun untuk memastikan keadaannya. Dan Idun memberitahu Christian bahwa dia dan Julia sedang dalam perjalanan pulang. Christian kemudian menemui Johannes. Dengan kesal ia menghancurkan sampel inti rapuh di depan Johannes. Johannes berusaha menenangkan Christian dan menceritakan bahwa balok pendukung gedung rusak, itulah sebabnya rubuh. Christian gagal meyakinkan Johannes tentang aktivitas gempa dan dengan marah menyuruh Marit pulang. Malam itu, Christian mengunjungi Idun dan meminta maaf karena tak ada di sana saat gedung runtuh. Idun bertanya kepadanya mengapa Christian datang, dan Christian mengatakan bahwa dia selalu mengantisipasi semua hal yang berkaitan dengan bencana berikutnya. Akhirnya saat Christian menangis, mereka pun berpelukan dan pasangan itu menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Sondre dan Julia bangun. Mereka terkejut melihat ayah mereka berdiri di dapur. Sondre pergi kuliah dan Julia bertanya pada Christian apakah dia dan Idun akan kembali bersama. Lalu Christian tidak yakin menjawab. Sementara itu, Marit yang sedang membersihkan kantor ayahnya menemukan sesuatu di komputer ayahnya. Lalu ia rekam dan bergegas ke apartemen Idun untuk menunjukkan kepada Christian. Christian menonton video yang menunjukkan bahwa Conrad menggunakan tikus untuk meneliti teorinya dan tikus Conrad telah mati karena paparan gas beracun. Dengan itu, Christian sampai pada kesimpulan bahwa gempa bumi besar yang mencapai 8,5 skala Richter akan melanda Oslo pada hari itu. Dan bahwa keruntuhan yang menewaskan Conrad mungkin merupakan gerakan pendahuluan awal sebelum bencana besar tersebut tiba. Christian bergegas keluar dari apartemen dengan Marit dan Julia di belakangnya. Mereka berkendara sangat cepat ke tempat kerja Idun untuk mencari Idun dan mengeluarkannya dari gedung. Dalam perjalanan, Christian menelpon Sondre yang berada di salah satu kelasnya. Namun Sondre mengabaikan panggilan dan pesan Christian. Isi pesan tersebut yaitu Christian memberitahu Sondre untuk meninggalkan gedung sekarang. Tiba di hotel, Christian menemukan Idun di lantai 34. Di sana ia berusaha meyakinkannya untuk pergi segera mungkin karena bencana akan melanda kota mereka.
Sebelum turun, Christian kemudian menekan alarm kebakaran untuk memperingati orang lain keluar dari gedung. Di sisi lain, tanpa disadari Marit, Julia kabur dan menuju ke dalam gedung untuk menemukan ayahnya. Marit yang melihat Julia sudah di lift langsung bergegas mengejarnya. Di saat pintu lift akan tertutup, Christian melihat Julia di ujung ruangan. Meskipun sudah berusaha untuk memanggilnya, pintu itu tertutup dan lift mulai otomatis turun. Tiba-tiba listrik padam. Melihat dari kejauhan, Marit menemukan Julia di balkon. Terlihat bayangan di pintu kaca di belakang Marit memunculkan jejak asap dan ledakan. Hal itu disebabkan oleh gempa bumi yang mendekat langsung menuju ke hotel. Marit meraih Julia dan berlari ke dalam, dan terjadilah gelombang kejut pertama dari gempa yang membuat Marit pingsan. Langit-langit ruang kuliah Sondre runtuh, menewaskan profesor dan beberapa siswa. Untungnya Sondre dan pacarnya tidak terluka karena merunduk di bawah meja yang berada di depan mereka. Di lift, Christian dan Idun dengan cepat turun dari poros, merobohkan lift tersebut yang membuat Christian dan Idun pingsan. Beberapa saat kemudian, Marit bangun, menemukan Julia merawat seorang pekerja hotel yang terluka. Di sebelah hotel, bagian dari gedung sebelah menyebabkan pergeseran bangunan dan kemudian ambruk langsung ke sisi kanan dari hotel. Meninggalkan lantai ke-34 tergantung yang hanya menyisakan bagian atas hanya tinggal puing-puing dan menyebabkan segala sesuatu di bawah hancur. Setelah gempa susulan, bangunan mulai miring. Marit tanpa sengaja melepaskan tangan pekerja hotel yang terluka dan dia meluncur ke lantai dan keluar dari jendela menuju kematiannya. Marit mulai kehilangan cengkramannya dan hampir menderita nasib yang sama, tetapi untungnya Marit meraih ke tepi bar, sedangkan Julia tergantung di pagar. Julia kehilangan pegangan di pagar dan tergelincir. Ia hampir ditabrak oleh piano yang tergelincir dari belakangnya. Untungnya Marit berhasil menangkap Julia yang nyaris hampir terkena pukulan piano dan juga menyelamatkan Julia dari nasib yang sama dengan pekerja hotel. Setelah bangun, Idun dan Christian keluar dari lift yang macet, lalu mereka memanjat ke atap untuk sampai ke lantai atas poros lift. Puing-puing yang terlepas akibat gempa susulan jatuh di poros dan membuat kaki Idun terluka. Akhirnya Christian berusaha menuntunnya. Mereka tiba di pintu lift terbuka di dekat lantai 30 dan mencoba untuk menggunakan kabel lift yang terputus untuk berayun ke pintu masuk. Christian berhasil, tetapi sayangnya Idun mati setelah listrik padam dan rem lift rusak. Kini Christian sangat bersedih telah kehilangan istrinya. Kepala Christian pun terluka dan dirinya pergi ke tempat terakhir kali dia melihat Julia dan akhirnya menemukan Julia dan Marit berpelukan di belakang sisi bar. Saat mereka berusaha untuk pergi, gempa susulan terakhir pun datang yang menyebabkan Julia kehilangan cengkramannya dan dia meluncur turun ke lantai menuju jendela yang retak. Ketika Christian sadar, dia menemukan Julia susah menyeimbangkan diri di jendela yang retak. Dengan hati-hati mendekati Julia, dia berhasil meraihnya sebelum jendela pecah. Dan dengan bantuan Marit, akhirnya mereka bisa menariknya ke atas. Bersama-sama mereka meninggalkan hotel. Beberapa waktu kemudian, Marit memasuki kantor ayahnya dan mendapati sebagian besar hancur, kecuali foto ibunya yang masih kecil bersama ayahnya. Christian yang bersatu kembali dengan Julia dan Sondre akhirnya tiba di rumah lama mereka di Geiranger dengan kapal feri. Film ini diakhiri dengan berita bahwa sekarang ada tanda-tanda yang menunjukkan kita dapat mengantisipasi gempa bumi besar di Norwegia di masa depan. Film pun selesai. Itulah alur cerita film The Quake. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!